siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak siang ini? Alhamdulillah Sehat baik, semuanya? Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Meskipun siang-siang panas-panas, tetapi tetap semangat ya. Semoga nanti masih tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, meskipun kita pembelajarannya secara daring, yang terpenting jangan sampai mematahkan semangat karena kita tidak bisa bertemu, gitu ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mungkin bisa dipimpin berdoa dulu oleh ketua kelas. Ketua kelasnya mungkin bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, untuk hari ini sudah hadir semua atau adakah yang tidak masuk? Sepertinya sudah masuk semua, Bu. Sepertinya masuk semua. Oke, alhamdulillah hari ini sudah masuk semua ya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini kita akan melakukan pembelajarannya selama 90 menit. Ya, jadi kalau minggu kemarin itu kita sudah belajar di materi tentang komunikasi dasar, sekarang kita akan belajar tentang apa sih hubungannya etika dengan komunikasi, gitu ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah mendengarkan kata-kata etika dan komunikasi? Sudah pernah mendengarkan kata-kata itu? Atau mungkin sudah ada yang memahami? Sudah pernah mendengar? Sudah pernah mendengar. Oke. Nanti untuk melakukan pembelajaran kali ini silakan jika tidak berbicara mikrofonnya bisa dimatikan, jika ingin berbicara mikrofonnya bisa dinyalakan terlebih dahulu ya. Jadi setiap materi itu pasti ada tujuannya. Nanti pada materi pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang etika ataupun etika dalam komunikasi efektif. Jadi selain etika itu ada yang etikep. Ya, kita akan mencari tahu perbedaan dari etika dan etikep itu apa. Nah, ini tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu nanti peserta didik atau siswa dapat mengaitkan antara etika-etika dalam melakukan komunikasi yang efektif dengan klien. Bina akan menunjukkan sebuah video terkait tentang etika. Nah, nanti silahkan dari video itu perhatikan, boleh videonya disimak dengan baik, ya. Apa kira-kira isi dari video tersebut, gitu. Oke, itu tadi untuk videonya ya. Kira-kira apa tanggapan sampean semuanya tentang video itu? Pesan apa yang sudah dilihat dari video tersebut? Tadi melihat kalau komunikasi itu harus saling tatap muka bersama lawan bicaranya. Oke. Kalau komunikasi saling tatap muka dengan lawan bicaranya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kalau diajak bicara fokus. Kalau diajak bicara fokus. Fokus itu berarti intinya yang seperti apa, Mel? Kira-kira, Mel? Ada lagi yang lain? Kalau diajak bicara fokus. Kalau diajak bicara fokus. Fokus itu berarti intinya yang seperti apa, Mel? Kira-kira, Mel? Amel kan? Memperhatikan. Jadi kira-kira kalau semisal diajak bicara, tapi melihat ke sana kemari, kira-kira bagaimana itu? Memperhatikan atau tidak? Tidak, Bu. Tapi melihat ke sana kemari, kira-kira bagaimana itu? Memperhatikan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Terus, apalagi? Fokus, harus melihat lawan bicaranya. Terus apa lagi? Ketika berkomunikasi tidak boleh memotong pembicaraan lawan komunikasinya. Oke, ketika berkomunikasi tidak boleh memotong pembicaraan terlebih dahulu. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat
melakukan komunikasi. Selalu memperhatikan lawan bicara pada saat melakukan komunikasi itu. Terus pada saat lawan bicara itu berbicara, didengarkan dulu, ditunggu sampai selesai, baru boleh dilanjutkan atau baru boleh ditanggapi gitu. Nah, yang paling penting di sini adalah pada saat kita melakukan komunikasi itu ada hal yang sangat-sangat perlu untuk diperhatikan, yaitu adalah etika. Etika dalam berkomunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik? Bagaimana agar tercapai penyampaian pesan yang baik? Di situ pasti nanti ada etikanya. Peserta didik itu harus mencari informasi. Jadi harus menggali informasi terlebih dahulu. Sampai semuanya bisa membaca informasi tersebut melalui internet, mungkin bisa melalui dari buku bacaan atau artikel atau apapun yang sekiranya nanti bisa menjadi sumber dari materi tersebut. Bu Dina, sebelum membagikan LKPD, silahkan Anda itu nanti membuat atau membentuk diri Anda menjadi 3 kelompok. Karena di sini ada 9, berarti nanti satu kelompoknya berisi 3 orang, 3 orang. Gitu. Nah, di dalam kelompok tersebut nanti silahkan Anda itu berdiskusi. Berdiskusi terlebih dahulu apa isi dari penugasan yang sudah disampaikan, dibaca baik-baik LKPD-nya sebelum mengerjakan itu, dibaca perintah dari pengerjaan LKPD-nya, ya, dipahami pesannya, lalu dibaca perintah soalnya baik-baik, pertanyaannya itu apa, nanti bisa dilakukan kajian literatur atau mencari sumber jawaban, bisa melalui internet ataupun buku bacaan seperti itu tadi ya. Ya, untuk LKPD-nya nanti Bu Nina akan bagikan di WA group yang sudah ada. Jadi silahkan dibaca itu tadi LKPD-nya, didiskusikan dengan teman-teman, lalu nanti hasil dari diskusi bisa dipresentasikan. Begitu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Begitu? Masih belum? Oke, jadi nanti semisal ada yang ingin ditanyakan bisa langsung mengangkat tangan, disampaikan pertanyaannya, gitu ya. Nah, sekarang akan Bu Nina bagi menjadi 3. Jadi sudah terbentuk kah? Oke, sudah masuk sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan dari beberapa penugasan tersebut yang ada di LKPD itu bisa mulai didiskusikan, ya. Nanti kira-kira apa informasi yang kalian dapatkan, bisa dibuat PowerPoint, nanti hasilnya bisa disampaikan, bisa dipaparkan. Nanti untuk memudahkan pekerjaannya dalam mengerjakan LKPD mungkin bisa dibagi, ya, dibagi siapa yang mengerjakan nomor 1, siapa yang mengerjakan nomor 2, gitu ya. Dayu, sejauh mana perkembangan dari penugasan yang sudah dilakukan ya Dayu? Sudah selesai Bu, alhamdulillah. Sudah selesai. Bagaimana Mel? Dengan penugasannya Mel? Sudah Bu, sudah siap. Sudah siap. Oke. Anggota kelompok yang lain sudah siap semuanya? Ini sudah bisa dimulai kira-kira presentasinya? Untuk presentasi kelompoknya ini mau dimulai dari kelompok berapa terlebih dahulu? Mungkin dari yang sudah bisa saja Bu, soalnya di kelompok 1 juga masih ada kendala. Ini dari kelompok 2 yang beranggotakan Melviana, Amelia Putri, dan Nur Aini akan mempresentasikan hasil tugas kita tentang etika dan etika dalam komunikasi efektif. Untuk langkah dalam komunikasi efektif, yang pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator kedua untuk presentasikan hasil kerjanya.
Untuk kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang etika dan etiket dalam berinteraksi. Dan gambar di sini merupakan ungkap buruknya pelayanan kesehatan. Apakah gambar tersebut ada kaitannya dengan etika? Ya, ada. Kenapa? Karena mungkin tenaga kesehatan tidak beretika dalam menjelaskan informasi pada kalian. Faktor-faktor yang menyebabkan tersebut adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih untuk kelompok 3. Untuk anggota yang lain, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Langsung dilakukan sesi tanya jawabnya. Mungkin ada dari orang lain? Baik, saya ada pertanyaan untuk kelompok 1. Untuk pertanyaannya, mengapa moral itu harus ada aturannya, terutama di dalam masyarakat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Moral itu harus ada aturannya karena satu, perkembangan iptek atau tekanan global. Yang kedua yaitu tuntunan masyarakat yang semakin kompleks. Yang ketiga yaitu bisa diterima. Bisa, terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari yang lain, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi presentasi dari 3 kelompok, penyampaian hasil dari diskusi yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya ya. Rasa dari hasil atau jawaban yang diberikan tadi hampir semuanya sudah benar, sudah tepat. Nah, jadi memang penting pada saat komunikasi itu kita harus benar-benar memperhatikan etika dalam berkomunikasi. Prinsipnya ya, jadi dalam melakukan atau dalam beretika di situ ternyata ada prinsipnya. Prinsipnya diantaranya di sini ada untuk suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam melakukan suatu komunikasi yang berhubungan dengan etika. Jadi, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan dalam pemantapan materi ini? Belum ada yang ditanyakan, Bu. Oke, belum ada yang ingin ditanyakan. Jadi, mari sebelum mengakhiri pembelajaran ini, boleh kita simpulkan terlebih dahulu kegiatan dari hari ini. Pelajaran etiket dan etika dalam berkomunikasi adalah kita bisa menjadi lebih mengerti dalam berkomunikasi dengan baik dan mengetahui tata cara melakukan komunikasi secara efektif. Diskusi yang sudah dilakukan, dari penyampaian hasil yang sudah dilakukan oleh sampean semuanya, kira-kira menurut sampean menyenangkan ataukah tidak dalam kegiatan hari ini? Menyenangkan, Bu, karena jadi lebih tahu diskusi dengan teman, bekerja sama dengan teman. Ya, yang menjadi kendala dalam pembelajaran hari ini apa? Mungkin yang tadi jaringan sama saat share screen itu ada kendala. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan baca terkait tentang dokumentasi. Jadi nanti karena kita dalam melakukan dokumentasi itu juga membutuhkan suatu komunikasi, berarti nanti kira-kira apa sih yang akan dilakukan dalam dokumentasi tersebut sehubungan dengan komunikasi itu. Pertemuan hari ini bisa kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri kita bisa mengucapkan hamdalah terlebih dahulu karena kegiatan ini tadi juga berjalan cukup lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.